Tiap butir sabdamu ada kebahagiaan. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, pada bacaan pertama, Allah ingin menyatakan kehadiran dirinya di tengah manusia dan terutama dalam diri manusia. Allah sudah meletakkan kasih, kebenaran, dan kebaikan di dalam diri manusia, dan Allah menginginkan agar seluruh keutamaan itu berkembang dalam diri manusia. Musa memperingatkan umatnya untuk tidak menambahkan dan mengurangi apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah ingin agar dirinya dengan segala kasih, kebenaran, dan kebaikannya harus menjadi satu-satunya kekuatan utama dalam diri dan kehidupan manusia. Tidak boleh ada kekuatan lain yang menguasai manusia dan yang meminggirkan kehadiran Allah dalam diri manusia. Dalam hal ini, ketaatan dan kesetiaan manusia kepada Allah seyogyanya merupakan sebuah keharusan. Pada bacaan kedua, Rasul Yakobus mengajak kita untuk menegaskan diri sebagai anak Allah. Firman Allah yang sudah dinyatakan di dalam diri manusia dan yang kebenaran, kasih, serta kebaikannya sudah disematkan di dalam hati, pikiran, dan diri kita, mengarahkan kita untuk mengkonkretkan dan menyatakan semuanya dalam kehidupan nyata. Kita semua dipanggil untuk menjadi pelaku firman pada sebuah keharusan untuk menegaskan seluruh cinta Allah, kebaikan, dan kebenarannya dalam hidup kita, dalam pengabdian kita terhadap sesama, masyarakat, dan dunia. Pujian kita kepada Allah dinyatakan dalam kasih, kebaikan, dan kebenaran. Kisah Injil bertutur tentang ajakan Yesus kepada para murid agar mengarahkan diri pada hal yang bersifat batiniah dan bukan yang lahiriah. Pertobatan batin membuka jalan kepada kesucian yang benar. Apa yang nampak dalam perilaku dan tindakan manusia dalam kaitannya dengan kebaikan, kebenaran, dan karya cinta kasih merupakan ekspresi dari situasi batin dan seluruh pergolakan manusia dalam caranya yang unik untuk mencintai Allah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, pada hari ini kita semua diajak untuk menyadari kasih Allah yang sungguh besar dalam diri kita manusia. Allah telah menganugerahi kasih, kebaikan, dan kebenaran dalam diri kita dan menginginkan agar semuanya itu berbuah dalam kehidupan nyata. Perjuangan agar keutamaan itu dapat menghasilkan buah-buah berlimpah hanya dapat dimulai dari diri kita, dari hati dan pikiran kita. Ketika hati dan pikiran kita dikuasai oleh Allah sendiri, maka gelora kasih, kebaikan, dan kebenaran akan menyelubungi seluruh hidup dan perjuangan kita. Dibutuhkan komitmen dan kesetiaan agar keutamaan itu boleh terekspresi secara nyata. Keindahan pujian kita kepada Allah nyata dalam perjuangan untuk tidak memenjarakan seluruh kasih, kebaikan, dan kebenaran pada ranah idealisme dan kata-kata saja, namun sepantasnya mengalir dan terwujud dalam sikap dan perilaku kita yang mau memperhatikan sesama yang membutuhkan perhatian dan bantuan kita, yang susah dan yang menderita. Jangan biarkan kemahakuasaan Allah
sumber kasih, kebaikan, dan kebenaran terhimpit oleh keegoisan dan keengganan kita dalam membagi rahmat Allah bagi banyak orang. Kualitas diri kita ditakar dari sejauh mana orang bertutur bijak dan jujur kepada orang lain, dari cara memperlakukan sesama dalam respek dan penghormatan, dalam cara menghargai hak-hak, dalam membingkai persaudaraan dan kehangatan yang nyata, dalam penghormatan terhadap martabat manusia, dalam ketulusan dan keikhlasan dalam memberi, dan dalam kebaikan lainnya yang sepantasnya diberikan kepada sesama dan yang selalu pula diharapkan oleh kita. Hati dan pikiran yang tulus selalu terarah pada kebenaran, pada kasih dan kebaikan. Ia tidak terkungkung oleh status sosial, oleh jabatan, oleh usia, pun pula oleh pendidikan. Ia berasal dari kesadaran tentang kasih yang diperoleh dari Allah dan yang semestinya dibagikan kepada banyak orang. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, hati dan pikiran yang bersih memungkinkan karya kasih, kebaikan, dan kebenaran. Murnikanlah selalu hati dan pikiran kita. Semoga Tuhan memberkati.